Sampai akhirnya di hari ke-6 aku memutuskan untuk balik ke kosan dan mamaku marah, benar-benar ngamuk. Dia bilang aku udah gak peduli sama dia dan pengen dia mati. Di satu sisi aku masih mikir kalau aku pulang, aku bisa aja nularin dia penyakit. Halo, kembali lagi sama aku Anissa Sadino di podcast Rindu Ibu. Jadi seperti biasa, kayak podcast yang sudah-sudah, aku akan bacain cerita-cerita kalian yang mau curhat tentang pengalaman kamu sama mama. Mulai dari pengalaman buruk sampai pengalaman menyenangkan akan aku bacain di sini gitu. Jadi kalau mau dibacain juga ada syaratnya, itu harus ngirim dulu ceritanya melalui email ke podcast Rindu Ibu. Emailnya nanti ada di bawah sini ya. Oke, ini aku bacain aja langsung. Ini dari Adinda. Thank you Adinda udah ngirimin ceritanya ke kita. Aku bacain ya. Hai Kak, nama aku Adinda dan aku mau nyeritain penyesalan aku sama mama aku sampai sekarang. Aku harap dengan aku berbagi gini, perasaan aku jadi agak ringanan. Selain itu juga untuk memberikan pesan pada teman-teman sekalian kalau punya seorang teman, bagi orang tua atau khususnya ibu itu sangatlah penting. Kesedihan terbesar seorang ibu salah satunya merasa sepi dan jauh dari anaknya. Betul, itu aku setuju. Jadi beginilah ceritaku. Aku sama mamaku itu punya relationship yang gak bagus dari kecil. Entah karena sesama wanita atau karena saat itu usiaku baru beranjak dewasa sehingga sangat rentan untuk berkonflik dengan mama. Aku lebih dekat ke ayah aku. Tapi sejak ayah aku meninggal tahun 2015, mau gak mau aku harus berdamai sama mama. Aku merasa kondisi ini begitu beratnya, karena di satu sisi aku harus kehilangan orang terdekat, dan sisi lainnya aku harus memulai mendekatkan diriku dengan sosok yang kerap jauh dan berkonflik denganku. Awalnya kami bisa berdamai. Aku bisa cerita apapun ke mama, mulai dari kerjaan sampai soal pacar. Kami jarang berantem, dan mama juga jadi lebih open-minded, sampai akhirnya semua berubah di tahun 2020. Di awal tahun itu aku diterima kerja di sebuah agensi di Jakarta Selatan. Karena rumahku di Cibinong, aku memutuskan untuk ngekos di dekat kantor. Hal ini harus aku lakukan karena saat ini bisa dibilang akulah yang jadi tulang punggung keluarga. Meski berat, aku harus sudah memulai memikul beban tersebut. Awalnya tiap weekend aku pulang, lama-lama capek juga pulang tiap minggu dan aku jadinya pulang 2 minggu sekali. Oke, ya sebenarnya gimana ya, mau jadi tulang punggung, pilihan sih ya gitu. Kalau rumahnya jauh ya, kalau untuk meringankan ongkos jalan ya ngekos gitu. Tapi kalau bisa masih sanggup ya di rumah. Macam-macam ya orang ya gitu. Dan berasa banget sih capeknya gitu ya. Ini kadang yang bikin kita berantem sama orang rumah ya, yang pengennya pulang tapi capek jadi 2 minggu sekali aja. Tapi orang-orang di rumah, terutama mungkin mama atau papa gitu, kayak pulang dong kan pengen ketemu gitu. Lanjut lagi, rasa capek bukan hanya fisik kurasakan. Secara pikiran pun aku merasa tanggung jawab sebagai tulang punggung membuatku tertekan. Entah kaget atau memang beban ini berat, tapi aku ingat betul dulu aku termasuk anak kesayangan yang selalu dimanja ayah. Namun kini kondisi justru jauh berbeda. Oke, ini berat sih, apalagi buat anak perempuan yang dimanja sama orang tua gitu. Nggak usah dimanja deh, yang dekat sama orang tua ini berat sih gitu, karena selain terpisah jarak dan waktu, ya ketika kita masuk ke dunia kerja itu kan this is real life gitu loh. Jadi berasa lah betapa sulitnya perjuangan manusia untuk hidup. Lanjut lagi. Lalu pandemi menyerang. Aku stay di kosan dan gak pernah pulang. Ada kali 6 bulan. Mamaku berisik banget nyuruh pulang. Sampai suatu malam, dia chat aku panjang lebar yang intinya aku udah gak peduli sama dia dan udah gak mau mikirin dia karena aku gak pernah pulang. Bahkan dia bilang aku gak mau pulang dan udah gak mau ketemu dia. Di satu sisi aku masih mikir kalau aku pulang, aku bisa aja nularin dia penyakit. Akhirnya aku pulang dan mama ngediemin aku. 5 hari aku di rumah, kita gak ngobrol sama sekali.
Sampai akhirnya di hari ke-6 aku memutuskan untuk balik ke kosan dan mamaku marah, benar-benar ngamuk. Dia bilang aku udah gak peduli sama dia dan pengen dia mati. Oke. Aku pun ngobrol sama adik aku. Dan ini adik aku satu-satunya dan dia laki-laki. Dia bilang mama aku begitu karena gak punya temen ngobrol dan kesepian. Aku nanya, kenapa mama gak ngobrol aja sama adik aku? Dan alasan adik aku karena mereka gak nyambung dan sering debat karena itu. Mama cuma mau ngobrol sama kamu doang, anak perempuannya, kata adik aku. Ya, kadang-kadang tuh biasanya cowok tuh kadang lebih pasif di rumah dan yang perempuan lebih aktif ngobrol gitu. Dan ya kalau misalkan si mama mau gosip-gosip apa gitu kan enaknya sama anak perempuan ya. Kalau sama anak cowok gosip-gosip kan kayak ngapain gitu. Oke. Tapi ini si mama kayaknya udah sebenarnya sedih juga dan marah juga gitu karena anaknya nggak pernah pulang, terus kayaknya nggak perhatian, dinyengukinnya cuma dikit-dikit gitu. Jadi kayak udah deh terserah dia deh, tapi dia masih pengen dijengukin juga gitu. Jadi aneh ya. Ya nggak aneh juga sih, namanya orang tua, wajar. Aku lanjut lagi. Aku nangis di situ. Karena aku ngerasa salah banget bikin mama kesepian. Nanya kabar dia lewat telepon itu gak cukup. Karena mama butuh presence aku di deketnya. Mamaku sendirian. Dan aku ngebiarin dia sendirian. Aku gak jadi pulang dan malamnya aku minta maaf sama mama. Mama awalnya males nanggepin aku. Lama-lama mama nangis juga dan kita nangis bareng. Abis itu aku jadi balik lagi ke seminggu sekali pulang ke rumah. Aku gak mau mama sendirian, tapi bebanku adalah mama jadi suka rewel kalau aku mau balik ke kosan atau teleponnya gak diangkat sama aku. Satu sisi aku agak kesal mama jadi clingy banget ke aku karena kayak ngehambat mau ngapa-ngapain. Tapi di sisi lain, aku gak mau mama sendirian dan ngerasa ditelantarin sama aku. Serba salah, kadang aku merasa mama juga egois. Karena hanya melihat kondisi aku sebagai seorang anak tanpa melihat tanggung jawabku yang kini berbeda karena harus bekerja keras menjadi tulang punggung keluarga. Ketakutanku adalah aku takut aku bisa meledak saat semua beban dan tuntutan bersama hadir di depan aku. Amit-amit ya, jangan sampai. Aku sayang banget sama mama aku. Oke, memang sebenarnya ada masanya yang kita terlalu memikirkan orang lain. Yang pada akhirnya kita jadi takut kalau hal-hal yang berhubungan sama kita dan udah kita kubur dalam-dalam itu akan meledak suatu saat nanti gitu. Dan itu akan meledak di depan orang kayak misalnya mama gitu ya. Yang sebenarnya beliau tuh tidak tahu atau gak ada sangkut pautnya dengan apa yang kita alamin di belakang gitu. Cuma ya pentingnya, itulah pentingnya kenapa kita harus tetap mikirin diri kita sendiri. Supaya karena kita punya beban sendiri kan di hidup ini yang sulit kita bagi dengan orang lain gitu. Jadi kalau bisa sih berbagi ya gitu, entah itu sekedar cerita ke teman, gak usah ke mama gitu, cerita ke teman atau apa gitu. Karena mengutamakan orang lain terus dalam hidup kita itu juga sebenarnya gak tepat gitu. Aku lanjut. Sampai sekarang kalau inget cerita ini aku ngerasa nyesel lagi. Langsung kebayang muka mama dan aku biasanya langsung deg-degan kayak pengen nangis gitu. Kalimat adik aku yang mama cuma mau ngobrol sama anak perempuannya itu kayak ngehantam aku banget. Makasih ya kak udah dengerin cerita aku. Semoga dibacain ya dan semoga teman-teman nggak ngerasain penyesalan belakangan. Aku ngerasa bersyukur banget ngerasain penyesalan pas mama masih ada. Jadi paling nggak aku bisa nebusnya. Terima kasih sekali lagi kakak. Terima kasih juga Dinda udah ngirimin cerita ini ke kita. Appreciate banget karena sebenarnya ceritanya agak mirip sama ceritaku sih, karena sejujurnya aku juga pernah tuh berantem sama mama karena dikomplain kok pulang malam terus, kok weekend kerja apa segala macam ya. Karena aku satu sisi ya waktu itu butuh tambahan lah gitu, aku pengen duit jajan, lagi seneng-senengnya kerja awal-awal kerja gitu. Tapi aku lupa tuh kalau aku masih punya mama di rumah gitu, yang harusnya aku temenin weekend harusnya sama dia di rumah atau ngajak dia makan di warung mie ayam depan rumah lah gitu kan, sebenarnya udah cukup gitu. Yang
apa ya, orang semakin tua itu akan semakin haus perhatian, karena mau kemana lagi dia mencari gitu, mau kemana lagi dia cerita kalau nggak sama anak-anaknya gitu ya. Di mana lagi dia akan tinggal kalau nggak sama anak-anaknya, kalau nggak diurus sama anak-anaknya tuh di mana gitu. Tega gitu emang kamu masukin mama ke panti jompo, dan apakah di panti jompo itu harapan kamu tuh mama lebih diperhatiin di sana atau temennya banyak? Enggak, sesungguhnya di panti jompo itu ya memang diurus, dikasih makan, tapi ya berantem sama nenek-nenek dan kakek-kakek lainnya gitu, karena ya makin tua kan kebutuhannya juga makin macem-macem gitu. Jadi emang, dan apa ya, tiba-tiba ada orang baru yang hidup bareng sama kamu di bawah satu atap gitu ya, lebih baik tinggal sama anaknya aja yang sudah mengerti dari dulu gitu kan. Gitu sih kalau aku. Dan ya beruntungnya buat Adinda, mamahnya masih ada sampai sekarang, jadi dia bisa nembus. Ya nebusnya paling lebih sering telepon atau lebih cepat ngangkat teleponnya, ngirimin makan ke rumah, atau enggak ada waktu libur weekend pulang ngajak mamanya jalan-jalan gitu. Ini sebenarnya cerita yang simple tapi bagus banget sih buat kalian ambil intinya gitu, karena banyak banget nih orang-orang yang ngalamin ini sebenarnya gitu. Sekali lagi terima kasih ya Adinda udah ngirimin cerita ini ke kita. Dan buat kamu yang juga mau berbagi cerita, boleh kirim cerita kamu lewat email ke sini, ke email podcast Rindu Ibu. Nanti akan aku bacain. Aku baca dulu pertama sedikit, habis itu nanti ini akan kita bacain di podcast berikutnya. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast Rindu Ibu sampai sekarang. Aku Anissa Sadino pamit mundur, sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye bye.